Rezeki yang ada di bumi, rezeki yang ada di langit, bahkan nanti rezeki yang ada di sorga. Rezeki yang lebih banyak, rezeki yang lebih besar, rezeki yang lebih baik, rezeki yang lebih kekal dan abadi. Maka tema kajian duhur siang ini adalah aneka rezeki yang Allah berikan. Jadi Allah tuh banyak memberikan rezeki, baik jumlahnya maupun macamnya. Ya. Dan ternyata ada dua tempat di mana Allah menyimpan rezeki buat manusia. Ya. Yang pertama di dunia. Nah, rezeki di dunia ada dua. Pertama di bumi, yang kedua di langit. Ya. Dan yang kedua adalah rezeki di akhirat. Dan tempat Allah menyimpan rezeki di akhirat itu di sorga. Allah tidak menyimpan rezeki di neraka, adanya di sorga. Ya. Maka cari rezeki yang ada di bumi, cari rezeki yang ada di langit, dan dapatkan rezeki yang ada di sorga. Itulah sebenarnya target hidup kita, beribadah kepada Allah dengan taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya, komitmen dan konsisten dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Allah jadikan bumi sebagai hamparan. Allah jadikan langit sebagai naungan. Allah turunkan air dari langit. Allah keluarkan berbagai macam buah-buahan dari bumi dengan perantaran air itu. Apa kata Allah? Rizqalakum. Semuanya rizki buat kalian. Pesan Allah di samping beribadah kepadanya, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalian jangan menjadikan untuk Allah itu saingan, ya, tandingan, bandingan, ya, sementara kalian tahu. Ya. Makanya orang yang melakukan kesyirikan sejatinya adalah orang bodoh, walaupun mungkin S1, S2, S3 atau gelarnya profesor doktor. Ya, selama dia melakukan kesyirikan kepada Allah, sejatinya dia pertama tidak berilmu, yang kedua tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Kemudian yang selanjutnya Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 22. Ya. Jadi alasan yang pertama, ya, bahwa Allah memerintahkan manusia beribadah itu, ya, 3 ada di dalam surat Al-Baqarah 21 dan satunya ada dalam surat Al-Baqarah ayat 22, yaitu Allah memberi rizki kepada manusia. Maka dengan itu manusia tidak boleh menyekutukan Allah. Apa rizki yang Allah berikan? Allazi ja'ala lakumul ardo firasya. Allah yang telah menjadikan buat kamu al-ardo, bumi. Jadi bumi buat manusia. Ya. Firasya sebagai hamparan. Ya. Dimudahkan untuk melakukan berbagai macam aktivitas seperti bekerja, kemudian berekreasi, kemudian istirahat. Itu dimudahkan karena dihamparkan seluas-luasnya. Ya. Kemudian wassama'a bina'a. Dalam waktu yang sama Allah jadikan langit itu sebagai naungan, sebagai bangunan. Ya. Ya. Sebagai atap yang dijaga. Sebab setiap saat, mungkin setiap detik atau setiap menit banyak benda-benda luar angkasa yang mau masuk ke bumi. Dan itu membahayakan kehidupan di bumi, bahkan membahayakan bumi itu sendiri. Tapi langit Allah jadikan atap yang dijaga. Sehingga benda-benda yang mau masuk ke bumi yang akan membahayakan bumi itu dihancurkan oleh langit. Ya. Sementara ya, air yang diuapkan dari bumi, ya, kemudian naik, Allah kembalikan lagi ke bumi. Kenapa? Bahaya kalau tidak ada air. Ya. Itu yang namanya hujan. Hujan itu sejatinya Allah menaikkan air yang ada di bumi, kemudian oleh langit dikembalikan lagi ke bumi. Karena bermanfaat buat manusia. Dan ini nikmat yang sangat luar biasa. Ya. Kenapa? Wa anzala minas sama'i ma'a. Ya, rizki yang ketiga, Allah telah menurunkan dari langit itu air. Ya. Air yang Allah turunkan ke bumi dari langit itu enggak banyak. Allah simpan di dalam bumi, dinaikkan dalam bentuk mata air, mengalir lewat sungai, berakhir di laut.
Dan laut itu banyak sekali airnya. Ada air tawar, ada air asin. Tapi laut yang tawar dan asin itu tidak bersatu. Karena ada barzah, ada pembatas. Dan tidak terlihat oleh manusia. Dan kalau barzah itu terbuat dari dinding, berapa banyak semen yang dibutuhkan? Berapa banyak pasir yang dibutuhkan? Berapa banyak batu yang dibutuhkan? Berapa banyak besi yang dibutuhkan? Tapi ternyata subhanallah, ini karya cipta Allah yang mengagumkan. Tidak kelihatan. Tapi yang jelas air laut yang yang asin itu tidak akan campur dengan air laut yang tawar. Itu disebutkan dalam surat Ar-Rahman. Salah satu bukti cinta kasih sayang Allah kepada manusia. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabqiyan. Jadi Allah pisahkan dua laut. Yang asin dan kemudian yang tawar. Kemudian dibatasi. Sehingga yang tawar tidak melampaui yang asin tidak melampaui yang tawar. Ini ayat Allah. Bukti Allah itu ada. Bukti Allah itu kuasa. Bukti Allah itu maha bisa. Ya. Kemudian yang selanjutnya. Fa'akhraja bihi minas samarat. Setelah Allah menurunkan air dari langit. Kemudian bumi yang asalnya mati menjadi hidup. Bumi yang asalnya gersang dan tandus menjadi subur. Tumbuh berbagai macam buah-buahan. Karena buah-buahan itu sehat buat manusia. Ya. Dan ternyata yang sering disebut-sebut oleh Allah dalam Al-Quran ketika berbicara tentang sorga. Pertama, tajri min tahtihal anhar. Berbagai macam sungai. Yang isinya air. Tapi air yang sehat. Air bening, air susu, air madu, dan air khomer. Jadi khomer itu ternyata ada manfaatnya. Sama dengan judi ada manfaatnya. Tapi khomer dan judi itu, ya, di samping perbuatan setan, ya, dosanya lebih besar dari manfaatnya. Bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi khomer yang ada di surga nanti tidak bikin pusing, tidak bikin mabuk. Bahkan rasanya enak sekali. Bahkan langsung mengalir, ya, melalui sungai. Susu mengalir, khomer mengalir, madu mengalir, demikian pula air yang tawar. Ini subhanallah, ya. Jadi ternyata bukan hanya di dunia saja, ya, di akhirat pun di sorga Allah sediakan berbagai macam sungai. Kalau di dunia kan sungai itu sungai air doang, airnya air bening, kadang-kala butek, ya, seperti Kalimalang dan sebagainya. Tapi air yang di sorga itu bukan buat mandi, ya, karena penghuni sorga nggak perlu mandi, ya. Terus disucikan oleh Allah, dibersihkan, nggak perlu mandi, ya. Untuk apa Allah menciptakan berbagai macam sungai di surga? Untuk diminum, ya. Untuk diminum air susu, air madu, air khomer, air bening, itu bikin sehat, luar biasa tuh, ya. Allah sediakan rizki yang beraneka macam, ya. Jadi fakharja bihi minas samarati rizqalakum. Jadi bumi yang terhampar, langit yang terbentang, air yang diturunkan, kemudian buah-buahan yang dikeluarkan, rezeki buat kalian. Rezeki itu pemberian Allah, gratis, ya, gratis itu, nggak perlu dibeli. Setiap saat ada. Yang namanya paya nggak pernah habis, semangka nggak pernah habis, ya. Demikian pula durian dan sebagainya nggak pernah habis. Allah sediakan, ya. Ini luar biasa. Allah cuma pesan fala taj'alu lillahi andada. Kamu jangan menjadikan untuk Allah itu tandingan, bandingan, saingan. Karena Allah itu tidak ada tandingannya, Allah itu tidak ada bandingannya, Allah itu tidak ada saingan. Laisa kamitslihi syai'un wa antum ta'lamun, jika kalian tahu. Di sini mengisyaratkan bahwa manusia itu wajib menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu pertama supaya takut kepada Allah, yang kedua supaya tidak menyekutukan Allah, supaya beribadah dengan baik dan benar. Itulah yang disebut al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat, hidayah dari Allah yang dimasukkan ke dalam hati dan menyinari tangan kita, menyinari mata kita, menyinari telinga kita, menyinari depan kita, belakang kita, kiri kita, kanan kita, atas kita, bawah kita. Dan itu selalu kita mohonkan kepada Allah agar hidup itu bertabur cahaya. Ketika dari rumah menuju masjid, ya Allah, ya,
jadikan dalam hatiku cahaya. Jadikan dalam pendengaranku cahaya, jadikan dalam penglihatanku cahaya, jadikan di atasku cahaya, di bawahku cahaya, di depanku cahaya, di belakangku cahaya, kiri kananku cahaya. Ya Allah, beri aku cahaya. Sebab bisa bayangkan kalau hidup tanpa cahaya, ya, sama dengan hidup tanpa air, ya. Karena air itu sumber kehidupan, air itu sumber rizki. Mana dalilnya dalam Al-Quran bahwa air itu sumber kehidupan? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Dan Allah, kami kata Allah, sudah jadikan dari air itu semua yang hidup. Manusia, buah-buahan. Coba bayangkan kalau semangka tanpa air gimana rasanya? Mangga tanpa air gimana rasanya? Rambutan tanpa air gimana rasanya? Bahkan manusia ketika dilahirkan dari rahim ibu itu butuh air, namanya air ketuban. Ya, manusia tidak bisa lahir tanpa air. Di kepala ada air, di telinga ada air, di hidung ada air, di mulut ada air, ya, di perut ada air, bahkan di kulit kita ada air. Ya. Yang masih muda kalau kita cubit itu cepat kembali itu ke tempat semula. Kenapa? Karena air masih banyak. Tapi yang sudah tua mungkin 80 atau 90 tahun ke atas coba cubit itu, lama baliknya itu. Kenapa? Karena kadar airnya sudah mulai berkurang. Ya. Inilah rezeki yang Allah berikan kepada manusia agar manusia beribadah kepadanya dan agar tidak menyekutukannya. Kemudian rezeki yang Allah berikan kepada manusia tidak hanya yang ada di bumi saja. Ternyata di langit juga ada rezeki. Bahkan rezeki yang Allah janjikan kepada manusia kalau dia mau bersyukur kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, mengikuti aturan Allah yang dicontohkan oleh Rasulnya. Apa rezeki yang ada di surga? Itu ada di dalam Al-Quran. Surat apa? Surat Al-Zariyat ayat 22 tuh. Wa fis sama, dan di langit itu, ya, rizqukum, ada rizki buat kalian. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan buat kalian. Ya. Jadi ada rizki di bumi, ada rizki di langit, ada rizki di sorga nanti yang akan kita dapatkan. Ya. Nah, ini secara implisit, secara tersirat Allah menyuruh kepada kita untuk meningkatkan ilmu, meningkatkan teknologi, meningkatkan kekuatan yang bisa menembus langit. Karena rezeki yang ada di langit lebih banyak daripada ada yang ada di bumi. Bahkan kalau kita baca surat At-Tolak ayat terakhir, ya, Allah menciptakan bumi itu sama dengan langit sebanyak 7 bumi. Tapi karena ilmu dan teknologi serta kekuatan manusia yang sampai hari ini masih terbatas, masih tinggal di bumi ini saja. Yang diperebutkan oleh Zionis itu masih bumi ini saja. Padahal kalau Zionis itu beriman, dia berilmu, punya teknologi, punya kekuatan yang mumpuni, dia bisa cari bumi-bumi yang lain. Yang sampai hari ini bumi yang 6 belum ditemukan. Dan kemudian di bumi yang 6 ini walaupun rizkinya berlimpah tidak bisa mengalahkan rizki yang ada di langit. Ya, besi yang Allah turunkan dari langit itu sedikit sekali. Tapi coba lihat, ya, dari Cawang sampai Mambo atau kemudian jalan tol yang Cikampek dan sebagainya. Ya, semua jalan layang itu semuanya pakai besi. Semua bangunan yang bikin oleh manusia pakai besi. Kira-kira besi yang sudah dikeluarkan, ditambang oleh manusia dari bumi berapa ton itu? Berapa kubik? Tapi nggak habis-habis. Padahal itu baru sedikit. Demikian pula air yang Allah simpan dalam bumi, Allah simpan di laut, Allah simpan di kutub dalam bentuk es. Itu sedikit. Jadi air yang banyak itu di langit dalam bentuk water asteroid. Ya, demikian pula api. Api yang ada di bumi yang kita perlukan untuk masak dan sebagainya, ya, ternyata itu juga Allah turunkan dibawa oleh malaikat tidak lebih besar daripada biji kurma katanya. Makanya kalau orang, ya, masuk neraka itu tidak ada yang sabar. Semuanya putus asa. Kenapa? Karena apinya, coba, api di neraka dengan api yang ada di bumi. Ya, kata Rasul, kurma itu terlalu gede katanya. Ini luar biasa, ya. Makanya ketika ditanya panasnya api neraka, Rasul mengatakan 70 kali panasnya api di dunia yang paling panas. Ya, itu bukan rizki. Sementara rizki yang ada di surga apa? Air, ya. Apalagi cahaya,
apalagi bidadari, apalagi istana, apalagi taman dan sebagainya. Bahkan kebun-kebun, ada kebun kurma, kebun anggur, kebun delima dan sebagainya. Bayangkan, karena kaplingnya itu seluas langit dan bumi. Bayangkan kalau punya kapling seluas langit dan bumi, kira-kira yang dibikin kebun berapa hektar, yang dibikin tanam berapa hektar, yang dibikin istana berapa hektar. Ini rizki yang sempurna, ini rizki yang terbanyak, yang terbaik, yang terbesar, yang kekal dan abadi. Oleh karena itu kata Allah, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirat. Jabatan yang Allah berikan, kekayaan yang Allah berikan, ya, kemudian ketenaran yang Allah berikan, ya, itu semuanya digunakan untuk mendapatkan kampung akhirat. Karena kampung akhirat adalah kampung yang sebenarnya. Di dunia kita cuma bermain, bersendaguro, bahkan ada saling tipu menipu, ya. Bahkan di dunia di akhirat nanti kita tidak bisa melakukan kebatilan. Kita tidak bisa berbuat kebohongan karena hari itu adalah hari kebenaran. Ya. Manusia tidak bisa berbicara, ya, tanpa izin Allah, dan kalaupun berbicara dia tidak bisa berbohong. Inilah pentingnya kita mengenal rizki yang Allah berikan. Silakan baca kembali Al-Quran, baca kembali As-Sunnah, baca kembali penjelasan dari para sahabat dan para ulama. Insya Allah kita akan semakin takwa kepada Allah, kita akan semakin takut kepada Allah, kita akan semakin taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu barangkali yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Silakan, ada yang tanyakan sebelum ditutup.